Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 Gazaners, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan mari kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Yuk kita berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar pangkat 3 untuk materi yang pertama yaitu arti pangkat 3 dan mencari hasil pangkat 3 ya. Kemarin sudah A dan B videonya. Sekarang kita yang C dan D insyaallah untuk kali ini ya. Oke, kita langsung ke pertama bilangan kubik. Bilangan kubik dan akar pangkat 3. Kita bilangan kubik dulu ya. Apa sih bilangan kubik Pak Koji? Bilangan kubik adalah bilangan yang didapat dari hasil perkalian berulang-ulang sebanyak 3 kali. Artinya kalau misalkan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 terus hasilnya 8. Nah, 8 ini adalah namanya bilangan kubik. Berarti yang tadi nih yang 1 sampai 10 tadi ya Pak Koji ya yang harus dihafalkan itu bilangan kubik. Ya. Nah, di sini adalah ada bilangan kubik, Pak Koji sudah cari 1 sampai 100 nih. Wih, tabelnya udah ada. Kalian tinggal nyari ya dari mulai 1 pangkat 3 hingga 100 pangkat 3 yaitu 1 juta. Nah, biasanya soalnya bagaimana Pak Koji kalau mencari bilangan kubik? Biasanya sih direntangkan. Ada berapa bilangan kubik antara angka sekian sampai angka sekian. Nah, sebagai contoh ini kita kerjain bareng-bareng ya. Yang pertama, bilangan kubik ada berapa jumlahnya antara 20 dan 75. Jadi kita cari dulu angkanya kemudian kita hitung ada berapa. Antara 20 dan 75. Kelihatan kan ya? Ah, di sini kita antara 20 dan 75 berarti mulainya dari 20 lebih dari 20 dan kurang dari 75 berarti ini maksudnya. Ya. Jadi lebih dari 20 tapi kurang dari 75. Nggak boleh lebih dari 75. Berarti angka berapa aja Pak Koji? Angkanya berarti 27 dan 64. Kalau 125 nggak boleh, nggak bisa karena lebih dari 75. Berarti jawabannya adalah 27 dan 64. Angka bilangan kubiknya. Terus ada berapa ini? Ya 1, 2, ya ada 2 gitu ya. Jadi jawabannya kita hapus sebentar. Yaitu 27 dan 64. 27,64 di sininya ada 2 gitu ya. Bagaimana Pak Koji kalau suruh mencari antara 50 hingga 220? Berarti lebih dari 50 dan nggak boleh lebih dari 220. Lebih dari 50 dan nggak boleh lebih dari 220. Kita mundur lagi. Mulainya dari 50 Pak Koji. 50, 50, 50 mana ya? Digeser ke sini. Nah, dari 50 berarti dari 50 berarti 64 masuk ya. 64, 125, 216 masuk nggak Pak Koji? Kan lebih dari 200 nggak boleh. Berarti cuma hanya dapat 64 dan 125 saja. Itu. Jadi ada berapa Pak Koji? 2 bilangan kubiknya. Lalu Pak Koji kalau di sini misalkan 500 mulainya dan nggak boleh lebih dari 1150. Ya kita cari. Ya, kita cari di sini. Nah, mulainya dari 500. Oke, geser dulu ininya. Dari 500 berarti ini 512 sampai 1150 tadi ya. 729, 1000. Nah, kalau 1331 kelebihan. Berarti 512, 729 dan 1000. Berarti di sininya 512, 729 ya. 512, 729. Bentar. 729 dan 1000 gitu ya. Jadi ada berapa Pak Koji bilang kebikinnya? 3. Nah, bagaimana kalau terakhir 5000 hingga 6000? Wah, kita cari nih. Mulai dari 5000 nih. 5000 mana ya? Oh, berarti di sini nih. Dari 5000 berarti 5832. Ya, 5832 patokannya. Kemudian nggak boleh lebih dari berapa tadi? 6000. Berarti mana lagi ya? Loh, kalau 689 lebih dong Pak Koji. Oh, berarti nggak boleh. Berarti cuma satu Pak Koji. 5832. Iya. 5832 cuma satu. Nah, di sini tulisnya 1. Seperti itu. Mudah ya. Cuman mencari saja sih. Yang penting kalian kan sudah apa tuh 1 sampai 20. Maka ini kan range-nya lihat ya soal ini.
A, B, C, D. Itu bilangan kubiknya tidak lebih dari bilangan hasil dari pangkat 3, 1 sampai 20. Nah, kalian kan udah hafal. Kalau udah soal seperti ini enak, sudah hafal. Jadi kalian bisa mencari bilangan kubiknya, batasannya itu tidak lebih dari 20 pangkat 3 atau 8.000 gitu ya mulainya. Tapi kalau misalkan lebih berarti kalian mau tidak mau harus punya tabel ini nih, mencari tabel 1 sampai 100 minimal gitu ya, punya ini tabelnya. Tinggal mencari saja kok. Nah, pokoknya kalau misalkan kita suruh mencari pangkat 3, berarti memakai rumus yang kemarin di video sebelumnya, yaitu P pangkat 3, 3 P2S, 3 PS2 S pangkat 3. Di video kemarin kalian lihat ya, itu cara rumusnya mencari hasil pangkat 3 gitu ya. Sekarang kan kita belajar tentang bilangan kubik, yaitu bilangan hasil dari perkalian pangkat 3 ya, itu hasilnya. Jadi 8, 1, kemudian 8.000, kemudian sampai sejuta nih. Nah, ini bilangan kubik nih, yang ini nih hasilnya. Nah, ini bilangan kubik nih. Nah, gitu ya. Ini hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya, dan ini hasilnya. Itu sama semuanya namanya bilangan kubik. Hasil dari perpangkatan bilangan sebanyak 3 kali. Perkalian bilangan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya sekarang adalah akar pangkat 3. Aduh, apalagi nih pokoknya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya matematikanya namanya cube root of perfect cube. Jadi dari kalau kita lihat nih ya, pokoknya misalkan ini gambarkan sebuah kubus. Kubus kan bangun ruang ya, bangun ruang kubus. Kubus itu kan semua sisinya sama, ya. Aduh, ini kubusnya kurang rapi nih pokoknya. Gambarin dulu ya. Oke, ini kubusnya misalkan. Ini geser, ini tarik, ini tarik. Jadi ada kubus. Nah, misalkan kubus ini Pak Woji tulis di sini 2. Maka di sini juga 2. Di sini juga 2. Kenapa? Karena sisinya semuanya sama, rusuknya sama. Maka namanya kubus itu kan rumusnya kalau volumenya S pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Makanya kalau di bahasa Inggris pangkat 3 itu namanya cube root atau akar pangkat 3 itu cube root namanya, akar pangkat 3. Jadi penarikan dari pangkat 3. Di sini kalau di googling pangkat 3 akar pangkat 3 adalah inverse atau kebalikan dari pangkat 3. Jadi kalau misalkan 8, misalkan hasilnya 8 tadi ya. Ini Pak 8 tadi. 8 akar pangkat 3 dari 8, maka kebalikan awalnya dari 8 berapa? 2. Gitu ya. Nah, sebelum kita ke selanjutnya mencari akar pangkat 3, ada satu hal yang penting Pak Koji mau ingatkan bahwa kadang kakak-kakak kelas atau setelah diajarkan pangkat 3 ini biasanya lupa. Contoh misalkan begini. Akar pangkat 3 dari 8 itu yang benar kan 2 karena 2 pangkat 3 8. Kadang gini, habis nulis 2 tapi dipangkatin 3 lagi, ini salah namanya. Kenapa? Karena akar pangkat 3 adalah mencari angka pertama kali sebelum dikalikan 3 kali. Gitu ya. Jadi nggak boleh dikasih pangkat 3 lagi. Itu sering kejadian ketika mengerjakan soal. Misalkan di sini akar pangkat 3 125 kan kalian hafal ya. Harusnya kan 5 hasilnya gitu. Nah, ada yang masih ditulisnya 5 pangkat 3. Ini nggak boleh. Gitu. Karena kalau mencari akar adalah mencari angka sebelum dipangkatkan 3 kali. Seperti itu ya. Lalu bagaimana Pak Koji bisa mencari akar pangkat 3 rumusnya? Ini rumusnya yang Pak Koji coba buat. Namanya link korlatik. Apalagi nih Pak Koji? Link lingkari, kor ekor, la kepala, tik berdasarkan titik. Kemudian di sini kembar, sahabat, tuti, pandu. Apa itu kembar Pak Koji? Kembar berarti nanti hasil angkanya 0 ini. Nanti hasilnya sama. 0, 1, 4, 5, 6, 9. Sahabat tuti, nah 7 nanti bersahabat dengan 3 dan 3 bersahabat dengan 7, ini bolak-balik. Sahabat pandu, pan itu 8, du itu 2, berarti ini bersahabat. Ya, 8 bersahabat dengan 2 dan 2 juga nanti bersahabat dengan 8. Kalau kembar berarti kalau misalkan hasilnya 0 berarti akan 0, 1 akan 1, 4 akan 4, 5 akan 5, 6 akan 6 dan 9 akan 9, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang sebelah kiri ini, nah ini adalah yang kalian sudah hafalkan 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3 beserta bilangan kubiknya. Ya, ini adalah yang kalian harus hafal sebelum mencari
akar pangkat 3. Maka di sini ada Pak Koji tulis hafalan mencari pangkat 3. Jadi ini yang dihafal ini nih. Ulangi lagi ya. Yaitu Lingkorlatik, dihafalin Lingkorlatik kembar sahabat Tuti Pandu. Lingkorlatik kembar sahabat Tuti Pandu. Ling itu lingkari, kor itu ekor, la itu kepala, tik itu berdasarkan titik. Kembar ini adalah angka yang kembar, nanti akan angkanya yang keluar ini harus sama dan ditulis juga angka yang sama. Sahabat Tuti berarti ini bersahabat, bolak-balik. Kalau misalkan akhirannya 7, maka lawannya adalah 3. 3 nanti lawannya adalah 7 gitu, bersahabat. Dengan Pandu, pan itu 8, 2 du itu 2, maka ini bersahabat, saling bergantian gitu ya. Dan ini adalah kuncinya yang kalian harus hafal. Seperti itu. Oke, kita langsung coba di soal saja ya. Apa tadi rumusnya? Lingkorlatik ya, apa? Lingkorlatik. Lingkari ekor, kepala berdasarkan titik, kembar Tuti Pandu. Lihat ekornya. Ekornya Pak Koji lihat di sini kembar enggak? Oh, kembar Pak Koji ada 4 di sini, tulis 4 di sini. Karena kembar maka ditulis lagi 4. Kemudian di sini angka 2 ini adalah yang kepala ini adalah kita cari bilangan kubik yang mendekati 2. Oh, cuma 1 Pak Koji bilangan kubik mendekati 2 karena kalau 2 pangkat 3 itu 8, maka cuma 1. Gitu. Jadi hasilnya 14. Nah, dan kalian apakan? 2744 pangkat 3 akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14 atau 14 pangkat 3 adalah 2744. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau gini Pak Koji? Oke, lagi Lingkorlatik kembar Tuti Pandu. Ingkari ekor, kepala berdasarkan titik. Nah, ini kepalanya udah puluhan ribu nih. Ya, oke. Kita lihat 8. 8 itu kembar Tuti Pandu. Kembar atau sahabat Tuti Pandu. Oh, di sini Pak Koji, sahabat Tuti Pandu. Nah, kalau 8 berarti sahabatnya berapa? 2, tulis 2 di sini. Gitu. Nah, sekarang cari bilangan kubik yang mendekati 10. Pak Koji kalau 27 kegedean, berarti yang dekat ada 8. 8 berapa? 2. 8 kan 2 pangkat 3. Jawabannya 22. Kalian boleh cek pakai kalkulator. Gampang ya? Lingkorlatik kembar sahabat Tuti Pandu. Lanjutnya kalau ini gimana? Wah, gimana tadi bukunya Pak Koji? Lingkari ekor, kepala, lingkorlatik berdasarkan titik, lingkari ekor, kepala berdasarkan titik, kembar sahabat Tuti Pandu. 7 berarti apa Pak Koji? Sahabat Tuti. 7, 3 berarti 7. Sahabatan dengan 3 berarti tulis di sini 3 gitu. Kemudian 35 kita cari bilangan kubik mendekati 35. Pak Koji kalau misalkan 4, 64 kelebihan berarti mendekati 27 tuh Pak Koji. Berarti berapa? 3 pangkat 3 berarti 33 gitu. Gampang ya. Oke, next selanjutnya. Di sini 103.823 atau 103.823. Biasa, lingkorlatik kembar Tuti Pandu. Lingkorlatik lingkari ekor, kepala berdasarkan titik, kembar sahabat Tuti Pandu. 3 berarti gini Pak Koji di sahabat Tuti. 3 temannya 7 berarti 3 temannya 7 sahabat dan Tuti berarti tulis sini 7. 103 paling dekat dengan 103 mana sahabat bilangan kubiknya? Pak Koji kalau aku 125 kelebihan berarti mendekati berapa? 64. Oh berarti 4 pangkat 3. 47. Silakan dicetak kalkulator ya. Pasti benar. Selanjutnya. Di sini ada 132.651. Oke, lingkorlatik lingkari ekor, kepala berdasarkan titik ya. Kembar Tuti Pandu. Oke, 1. Nah, 1 di sini Pak Koji termasuk kembar. Ya tulis lagi 1 karena kembar. Kemudian 132 bilangan kubik mana yang mendekati 132? Oh, Pak Koji di sini 216 berarti kelebihan dong. Berarti 125. Berarti sininya 51 paling dekat. 125 kan 5 pangkat 3 berarti 51. Bilangan kubiknya yang terdekatnya. Gitu ya. Selanjutnya next. 216.000. Ingat tidak? Kalau yang ada nolnya, gampang ya. 216 kan 6 pangkat 3, betul nggak? 6 pangkat 3 karena ada 0 berarti 0. Di sini kan 0 termasuk kembar. Selesai. Gitu. Kalau 0 gampang deh. Tinggal nyari aja 0 kan kembar. Tulis 0, terus 216 pangkat 3 kan paling dekat, ya udah pas ini. Gitu ya. Gampang ya. Oke, bagaimana kalau ini? 421.875. Lingkorlatik kembar Tuti Pandu.
lingkari ekor, kepala berdasarkan titik, ini ratusan ribu, kembar, tuti, pandu. 5 itu Bapak Koji apa kembar? Oh, tulis lagi 5 dong. Kemudian 421, bilangan kubik mana mendekati 421? Pak Koji kayaknya kalau 512 kelebihan, berarti 343 dong Pak Koji, betul. Jadi memakai 75 jadinya. Memakai 7 pangkat 3, berarti 75 hasilnya. Ya. Next, selanjutnya. Bagaimana kalau gini Pak Koji? Kita lingkari lagi. Lingkor la berdasarkan titik kepala, kemudian kembar, tuti, pandu. Kita lihat 6-nya. Pak Koji 6 itu kembar. Tulis lagi dong kalau kembar mah. Gitu. 636. Mana yang mendekati 636? 636 Pak Koji kalau 729 kelebihan. Berarti 512 dong Pak Koji. Berarti di sininya 8. Gitu, paling dekat ya. Kalau 729 kan kelebihan, maka yang paling dekat adalah 512. Berapa 512? 8. Oke, next selanjutnya. Ini belakangnya 8, 778. Oke, lingkor-latik, lingkari ekor dan kepala berdasarkan titik, kembar, tuti, pandu. 8. Oh, pandu pokoknya 8, temennya 2, berarti 2 di sini. Gitu, sahabatnya dengan 28 itu. Terus 778 mana Pak Koji? Kan 9 itu 729 ya? Oh, ini bisa nih dipakai nih kalau 1000 kan kelebihan. Maka bilangan pangkat 3-nya adalah 9. Seperti itu ya. Oke, untuk mencari pangkat 3 sudah selesai, akar pangkat 3, kemudian juga tadi bilangan rubik sudah selesai. Silakan kalian berlatih di rumah. Nanti ada beberapa latihan soal dari Pak Koji, kita kerjakan bersama-sama dan berlatih kembali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi yang kedua ini, yaitu bilangan kubik dan mencari akar pangkat 3. Ingat, bilangan kubik adalah hasil dari perpangkatan 3. Nah, kalau menulis bilangan kubik akar pangkat 3 bagaimana? Jangan akhirnya dikasih pangkat 3 lagi. Ya, jadi hanya tulis bilangan asli atau bilangan pertama sebelum dikalikan pangkat 3. Kemudian rumus mencari akar pangkat 3 apa tadi? Lingkor-latik, lingkari ekor, kepala berdasarkan titik, kembar, sahabat, tuti, pandu. Kalau kembar angkanya, kembar tulis lagi. Kalau sahabat tuti berarti kalau 7 ditulisnya 3, kalau 3 tulisnya 7, bersahabat. Atau 8 ditulisnya 2, atau 2 kebalikannya itu 8. Tinggal yang bagian kepala kita lihat bilangan kubik mana yang mendekati dengan angka yang dicari, seperti itu ya. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.